Halo, kembali lagi dengan saya Joseph Tendean. Kali ini kita bicara mengenai corporate financing yang terdiri dari short term dan long term financing. Short term financing yaitu pembiayaan yang dibutuhkan untuk jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, untuk biasanya digunakan untuk working capital. Nah, sumber-sumbernya atau tipe-tipenya adalah trade credit, bank loans, business line of credit, invoice discounting, dan factoring. Untuk mengukur kelayakan kredit daripada calon debitur biasanya ada yang disebut dengan 5C, yaitu pertama karakter, dilihat dari kredit history dari si aplikan. Yang kedua capacity, kemampuan membayar atau debt to income ratio dari aplikan. Kemudian adalah capital, berapa uang yang dimiliki oleh si aplikan. Kemudian collateral, yaitu aset sebagai jaminannya. Kemudian yang dilihat adalah conditions, yaitu kondisi real dari proyek tersebut, misalnya tujuan penggunaan, jumlah, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai long term financing, kita pelajari mengenai bonds, yaitu adalah salah satu bentuk dari fixed income securities yang pada dasarnya adalah dana yang dipinjamkan oleh investor kepada perusahaan atau pemerintah dalam suatu periode tertentu dengan imbalan interest tertentu yang disebut dengan kupon. Bond itu dapat diperdagangkan juga di secondary market. Harga bond itu ditentukan oleh market condition dan persyaratan dari bond tersebut. Issuer bonds membayar kupon atau interest dengan interval waktu tetap dan membayar par value atau face value pada saat jatuh tempo. Dalam bond ada beberapa terminologi. Pertama par value atau face value. Kemudian ada kupon atau interest rate. Kemudian ada maturity atau waktu pembayaran kembali par value kepada bondholders. Kemudian ada indenture, yaitu dokumen di mana tertera secara detail kewajiban legal perusahaan terhadap bondholders. Tipe-tipe dari bond pertama based on issuers, yaitu ada yang disebut dengan treasury bonds, kemudian ada federal agency securities, ada municipal securities, kemudian ada corporate bonds. Kemudian ada based on coupon payment, pertama zero coupon bond, kemudian ada fixed rate coupon bond, floating coupon bond, ada reverse floater, dan inflation index bond. Dalam bond juga dikenal ada yang disebut provisions of bond, yaitu persyaratan-persyaratan yang tidak standar. Pertama, call provision, yaitu issuer boleh membeli kembali sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada convertible provision, yaitu pada saat jatuh tempo investor boleh memilih akan dibayar kembali dengan cash atau dengan konversi menjadi saham. Kemudian ada yang disebut dengan putable bonds, yaitu investor boleh menjual kembali pada harga face value sebelum jatuh tempo. Yang terakhir adalah sinking funds, yaitu walaupun jatuh tempo masih lama tetapi harus disisihkan dana sebagian untuk nanti dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Issuer sebelum mengissue bond diwajibkan untuk dinilai terlebih dahulu oleh perusahaan penilai independen yang dikenal misalnya Moody's Investor Service, ada Standard and Poor's, dan lain-lain. Kemudian rating kategorisnya ada investment grade, ada yang disebut dengan speculative grade. Beberapa faktor yang digunakan oleh rating company untuk menilai biasanya antara lain coverage ratio, leverage ratio, liquidity ratio, profitability ratios, dan cash flow to debt ratio. Demikian summary corporate finance class kali ini.